Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke Bapak, perkenalkan nama saya Anak Priyani. Saya adalah Kepala Desa dari Desa Kabupaten Bapak. Yang pertama, saya di sini mengucapkan banyak terima kasih karena dari pihak PPPRI Persilo dalam hal ini sudah melaksanakan kegiatan yang namanya sosialisasi, di mana di dalam ini saya ikut diundang. Itu yang pertama. Ketika kita berbicara soal PPRI, tentu bukan hanya berbicara lupus wilayah Kecamatan Tanjung, tetapi seluruh yang ada di Kalimantan. Yang ulun bisa tangkap dan ulun bisa pelajari adalah yang barusan Bapak sampaikan itu bagus sih. Tapi ini hanya menyangkut soal normatif, tapi tidak menyangkut soal substansi. Alangkah baiknya pertemuan atau momentum seperti ini kita akan lakukan yang namanya diskusi, agar hal-hal yang berkaitan dengan problematika soal listrik yang ada di Kalimantan ini dari pihak IPDP juga mengetahui apa sih keluhannya dan seperti apa kedepannya menjadi solusi. Dan ulun di sini sangat paham terhadap Bapak. Bapak adalah orang yang ditugasi atau diberi kewenangan untuk menyampaikan baik itu secara regulasi maupun terhadap keluh kesah yang dihadapi oleh masyarakat. Kenapa kita seharusnya hari ini kita akan membicarakan soal substansinya? Di beberapa terakhir ini ada persoalan yang sangat mendasar, ini yang dialami langsung oleh warga, di mana ulun adalah sebagai representatif dari warga itu sendiri juga ikut merasakan, di mana kebijakan terbaru ada problematika tentang soal listrik yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu pemadaman secara bergiliran. Kami sebagai rakyat atau masyarakat Kalimantan Selatan harus tahu penyebabnya itu apa aja, dan dari pihak ini diharapkan untuk menyampaikan terhadap warga apa sih persoalan yang sebenarnya yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi. Karena mana kita di Kalimantan ini terakhir tadi malam saya juga mendapatkan berita di Kalteng, di Kalbar terbaru pagi-pagi mendapat berita bahwa pemadaman listrik itu bergiliran di semua provinsi yang ada di Kalimantan Selatan. Dan ulun juga mengetahui bahwa sumber atau bahan baku listrik yang ada di Kalimantan ini masih didominasi yang namanya PLTU, tenaga uap, gitu kan, yang dimana bahan bakunya yaitu batu bara. Kita juga semua tahu bahwa di Kalimantan itu sumbernya batu bara. Yang terbesar nomor satu untuk impor batu bara itu dari Provinsi Kalimantan Selatan, nomor 2 Kalsel. Kok kita lucunya, kok kenapa kita sumber dayanya itu melimpah, justru kita kekurangan pasok listrik. Ini kan tidak logis bagi kami sebagai warga negara. Berbicara soal PLT listrik, kami ini adalah konsumen dan sekaligus sebagai tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Kok kenapa hari ini itu terjadi terhadap warga negara ini? Gitu. Kita juga tahu PPPRI ini yaitu bagian daripada BUMD. BUMD. Kok kenapa? Ini kan negara yang mengelola. Terbaru
itu ada undang-undang nomor 1 tahun 2025, yaitu perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 2023, di mana pengelolaan BAI ini dulunya dikelola oleh negara, itu 100% sahamnya dimiliki negara. Karena terbaru ini sistem perubahan bagaimana itu pengelolaan aset aset negara yang dikelola oleh BAI ini dialihkan 99% itu dikelola oleh Dinentara. Lagi-lagi persoalannya pengelolaan ini Dinentara. Jangan-jangan ini sehingga tidak bisa pembelian bahan baku ini, jangan-jangan kecorekan anggaran ini ditarik oleh Dinentara sehingga pihak PLN tidak bisa membeli bahan baku. Ini persoalannya seharusnya disampaikan ke publik kami sebagai warga negara, dan ini menjadi hak kami. Yang terbaru rapat di Kalsel RBP dari pihak PLN dengan anggota DPR, pihak general manager itu sudah menyarankan utama, Pak, kami tapi tidak sama Bapak ya. Harapan saya sebagai representatif warga ini menyampaikan ke pihak general manager yang ada di Kalsel, tidak cukup Pak dengan mengucapkan maaf. Kenapa demikian? Dan turun dari mata kepala sendiri yang dulu bagi warga tidak mampu untuk mengisi listrik PLN dengan menggandeng keamanan secara sepihak melakukan pengurusan terhadap KWH yang dilakukan. Sekarang lagi-lagi sistemnya kan data, sistemnya pulsa. Ketika habis itu selesai, padahal warga. Tapi ketika pihak PLN melakukan ini, cuma minta maaf Pak. Apakah kami nanti ketika warga tidak bisa ini cuma mengucapkan maaf aja Pak, jangan diputus dulu. Kan tetap dilakukan untuk pemutusan. Nah, ini yang dikatakan saya tadi, harusnya secara substansi kita berbicara problematika masalah negara kita, salah satunya hak warga negara itu zaman sekarang di dunia kerja membutuhkan yang namanya listrik. Kemarin kami ketika di kantor bisa sadarnya bekerja, ada pengumuman terus kerja, berhenti kami kerja gara-gara listrik nggak ada. Sekarang bisa itu sistemnya online Pak. Berapa nilai kerugian yang kami alami sehingga kami tidak bisa melayani karena kami tertunda listriknya mati. Jadi yang namanya konstitusi kita pasal 33 ayat 3 itu sebagai warga negara, sumber daya mineral dan kuasa dari negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran. No, cuman hanya di atas kertas saja norma itu ada. Habis itu juga kita sebagai warga negara memiliki, tapi Bapak, saya menyadari saya tidak akan marah-marah sama Bapak. Kita sama Bapak. Tapi harapan kami sebagai